Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa lita'buduh walladzi arsala rasulahu litattabi'uh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailuha kannahariha la yazighu anha illa kana minal halikin wa sallallahu wa sallamullahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tsumma amma ba'd. Anak-anakku semua, para penonton dan pemirsa dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, apakah hukum pacaran dalam Islam? Dan apakah ada pacaran Islami? Sebelum kita meninjau, membahas sejauh itu, izinkan saya menyampaikan tentang pertanyaan seorang non-muslim. Dia ini wanita, bertanya kepada salah satu syekh di Eropa. Ya, syekh ini muslim, ulama di Eropa, bertanya. Kata si wanita non-muslim ini bertanya kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, kenapa sih kok dalam Islam itu kalian itu berlebihan? Bahkan kalian cenderung seperti najis kepada kami wanita. Artinya kalian itu kok tidak boleh ya salaman, kalian salaman hanya kepada laki-laki saja. Kok wanita pun kalian tidak semuanya wanita kalian salami?" Maka kata syekh tersebut, dia menjawab pakai logika. "Wahai Nona, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu Ratu Elizabeth?" Kata wanita ini, "Ya, saya tahu, dia Ratu Inggris. Apakah semua orang bisa menyentuhnya atau berjabat tangan dengannya?" Tentu kata wanita ini, ya nggak bisa lah, nggak sembarang orang. Nggak semua orang, ada pengawalnya, nggak semua orang bisa salaman. Ya dia terhormat dan seterusnya. Maka kata syekh itu, maka Islam memperlakukan Anda seperti Ratu Elizabeth. Yang bisa menyentuh Anda hanyalah pasangan halal Anda setelah menikah, dengan mahar, dengan akad dan seterusnya. Maka Anda statusnya sama dengan Elizabeth, Ratu Elizabeth, secara ya perlakuan. Maka tidak lama wanita ini pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Sama ya dengan contoh lain, misal ketika kita melihat permen saja. Ketika ada dua permen, satu permen itu terbungkus dengan rapi, satu lagi tidak dibungkus. Ya, misal di orang jualan itu ada permen sudah terbuka, ada permen yang tertutup. Kira-kira kita akan milih yang mana? Apalagi di suasana pandemi ini, pasti kita milih yang lebih higienis. Saya kira semua jawaban pemirsa, penonton, siswa-siswi pasti kalian akan menjawab yang terbungkus. Kenapa? Ya Pak Ges, lebih bersih, lebih jernih, lebih higienis, ya, lebih aman dan seterusnya. Nah sama, dalam Islam wanita diperlakukan seperti Ratu Elizabeth dan terhormat seperti Ratu Elizabeth. Ya, tidak boleh disentuh kecuali dengan aturan Islam. Nah, gitu. Makanya kenapa nanti kita baca di surat Al-Isra, ya. Kita baca nanti di surat Al-Isra itu, nanti dibuka yang di rumah itu pada ayat 32. Surat ke-17 ayat 32. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sungguhnya zina itu ya sesuatu yang buruk dan seburuk-buruknya jalan. Fahish itu buruk, keji. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena pacaran itu dalam Islam itu boleh. Siapa yang bilang pacaran itu haram? Boleh. Akan tetapi setelah menikah. Pacaran setelah menikah itu ibadah, itu sunnah. Akan tapi pacaran sebelum halal
maka dia sedang menjalankan atau melanggar hal-hal yang Allah larang. Begitu. Makanya Anda bisa lihat kebanyakan hari ini kalau orang pacaran itu minimal hatinya nggak tenang, gelisah. Pasti, itu pasti. Makanya kita lihat banyak orang pacaran mojok, berdua-duaan, ya, nonton film bioskop, ya, midnight istilahnya, ya. Kalau di bioskop itu duduk di kursi yang atas itu yang ada macam apa kerangkanya itu, ya, berdua-duaan dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya iman mereka itu menyuruh mereka malu, menyuruh mereka takut, menyuruh mereka gelisah. Hanya saja karena terus-menerus iman ini tidak didengar, suara iman itu, suara hati itu tidak didengar, maka lama-lama iman itu pun luntur dan pudar. Ya, maka tidak ada kebaikan dalam pacaran. Apalagi Rasul pernah bersabda, janganlah kalian berdua-duaan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Kenapa? Karena kata Rasul yang ketiganya itu syaitan. Jadi nggak boleh kalau Anda ngerjain tugas misalnya berdua-duaan, ya itu modus. Kalau bareng-bareng nggak apa-apa, ya. Kenapa? Kata Rasul nggak akan kuat karena yang ketiganya syaitan. Bahkan secara biologis ketika diteliti, kenapa kok laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ataupun yang sudah mahram, ya, itu diteliti. Kenapa dalam Islam itu kok dilarang, ya, dilarang untuk berdua-duaan kalau yang belum sah atau belum mahram? Diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa Islam ini kok lebay banget, berlebihan banget? Kok berdua-duaan aja dilarang, ekstrim banget? Diteliti. Setelah diteliti, subhanallah, ditemukan bahwa ketika laki-laki dan perempuan itu didekatkan berdua-duaan dalam durasi yang cukup lama, maka keduanya akan naik hasrat biologisnya. Dan itu panas. Kalau tidak ditumpahkan, maka itu akan, ya, sakit dan seterusnya. Itu kata ilmuwan, bukan kata saya. Maka kenapa dalam agama kita, ya, nggak boleh berdua-duaan karena khawatir, ya, mendekati zina seperti ayat tadi di Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekati zina nggak boleh. Ya, artinya bukan jangan zina di ayat situ, tapi jangan dekati zina. Berarti dari, ya, melihat dengan syahwat, ya, chatting di WhatsApp, di sosmed dan seterusnya. Nanti dari boncengan, salaman, jabat tangan, pelukan dan seterusnya, ini nggak boleh. Bukan nggak boleh zinanya, bahkan langkah-langkah menuju zina itu nggak boleh. Ya, itu luar biasa. Jadi ketika Anda lihat, ini mendekati zina apa enggak nih? Kalau mendekati zina ya sudah, tinggalkan, hindarkan, jauhi. Enggak Pak Ges, saya kuat imannya kok, saya nggak ngapa-ngapain kok Pak Ges, cuma boncengan aja. Ya, saya tidak ingin membantah, akan tapi kalau selevel Nabi Yusuf alaihissalam, kurang kuat apa imannya? Nabi, pilihan, mukjizat turun kepadanya, dipilih langsung oleh Allah, wahyu turun kepadanya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Apa ujian beliau? Ujiannya wanita. Baca di surat Yusuf. Ketika, ya, ditutup pintu-pintu oleh Imra'atul Aziz, tentu bukan Zulaikha. Adapun penamaan Zulaikha ini hadisnya dhaif. Yang benar ada Imra'atul Aziz, istrinya Aziz, ya, atau penguasa pada masa itu. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Ditutup pintunya semua. Kemudian waqalat hai talak. Yusuf, sini sayang, itu panggilannya dalam bahasa Arab. Dan Yusuf pun sempat tergoda, sempat bergejolak syahwatnya. Allah abadikan di surat Yusuf itu. Apa kata-kata Allah? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha, Imra'atul Aziz sudah memuncak syahwatnya kepada Yusuf, dan Yusuf pun sudah bergejolak syahwatnya kepada Imra'atul Aziz. Ya. Pada ayat tersebut dijelaskan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Imra'atul Aziz, wanita tersebut yang ngunci pintu-pintu itu, sudah bergejolak syahwatnya kepada Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun cenderung syahwatnya bergejolak juga kepada wanita tersebut, Imra'atul Aziz ini. Apa closing statement pada ayat tersebut? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau saja saya tidak melihat petunjuk dari Allah. Allah kasih sinyal ke Yusuf.
Artinya kata para ulama, selevel Nabi saja, Nabi Yusuf saja, ketika berdua-duaan menghadapi fitnah wanita tidak sanggup kalaulah dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita. Kita siapa? Antum, ana, kita semua manusia biasa, penuh dosa dan maksiat. Maka langkah terbaik adalah kita pacaran. Kita harus pacaran, akan tapi setelah menikah. Inilah pacaran yang islami, pacaran yang suci, pacaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka closing statement dari saya adalah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala mengatakan, pacaran yang haram, tanda kutip sebelum halal, mempengaruhi kecintaan kepada Allah atau mengganggu kecintaan hamba tersebut kepada Allah. Apa kata beliau rahimallahu taala? Kalau orang yang sedang dilanda asmara itu disuruh memilih antara kesukaan pujaannya itu dengan kesukaan Allah, pasti ia akan memilih yang pertama. Ya, kalau disuruh pilih, suruh milih kesukaan pujaannya pacarnya dia atau milih Allah, maka dia akan memilih pujaannya. Ya, pasti ia akan memilih yang pertama. Ia pun lebih merindukan perjumpaan dengan kekasihnya itu ketimbang pertemuan dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata Imam Qayyim Al-Jauziyah, azab atau bagi orang yang nggak bertaubat tentunya, azab bagi orang yang terus-menerus pacaran yang haram, tentu bukan pacaran setelah menikah, itu dia akan diberikan fitnah di hatinya, dia lebih cinta kepada pacarnya daripada Allah. Berkurang kecintaan dia kepada Allah, tidak lezat cintanya kepada Allah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ulama ahli hati. Kemudian apa? Lebih dari itu, kata beliau, angan-angannya untuk selalu dekat dengan sang kekasih, dengan si pacarnya ini, lebih dari keinginannya untuk dekat dengan Allah. Waliyadzubillah. Apa yang kita cari? Apa yang kita harapkan? Wong surga neraka itu milik Allah. Kok kita malah mencintai, memberikan cinta haram kita itu kepada manusia? Waliyadzubillah. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga cinta suci kita. Kalaulah kita suka, kita cinta, kita sayang kepada seorang, tolong salurkan dengan cara yang halal. Bagaimana Pak Ges? Sekarang saya masih sekolah, masih di SMK Farmasi Muhammadiyah, saya suka. Gantungkan nama dia dalam doa-doa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu jodoh Anda, pasti Allah akan memudahkannya dan memberikan Anda dia menjadi pasangan Anda dengan ikatan suci yang halal, yaitu pernikahan. Kemudian Anda bisa pacaran sesuka hati Anda setelah menikah dalam ikatan pernikahan, cinta yang suci, cinta yang abadi, cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nasibunallahu wa qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.